Mas saya pusing mas gitu kan. Terima kerjaan 3 bulan ngundurin diri, terima lagi 4 bulan ngundurin diri. Saya baru tahu itu 3 bulan 4 bulan. Ternyata baru seminggu ini ada. Kan udah komitmen ya. Udah tanda tangan. Kalau nggak mau kerja seharusnya jangan terima. Bisa buat yang lain, bener nggak Pak? That's right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat semuanya, kita berjumpa lagi di program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program BBM, Bincang-Bincang Madani. Bersama saya Kholidi Asadil Alam selaku host di program ini. Dan Alhamdulillah tentunya seperti yang sobat semuanya lihat, saya nggak sendirian dong di studio kita ini. Alhamdulillah sudah hadir Pak Tian. Assalamualaikum Pak Tian. Waalaikumsalam Mas Kholidi. Alhamdulillah, makasih banyak sudah hadir di studio kita. Sama-sama. Dan tentunya sobat BBM penasaran kan, beliau ini siapa? Beliau ini adalah praktisi perbankan syariah yang concern di bidang SDM. Beliau ini direktur operasional di sebuah perusahaan. Dan kita pengen tahu nih, fenomena yang menjadi keinginan ketahuan kita, dalam artian kita pengen tahu nih, ada sebuah fenomena nih. Tadi ngobrol-ngobrol nih sebelum kita mulai ya, saya ngobrol dengan Pak Tian bahwasanya ini ada fenomena yang luar biasa nih Mas Kholidi. Orang-orang butuh kerjaan, ya nggak? Kita membuka lowongan kerja, tapi ternyata udah kerja nggak lama kemudian ngundurin diri. Dan ini fenomena yang kita pengen tahu nih, itu kan yang menjadi kepeningan nih Pak Tian ketika menghadapi itu. Itu benar Pak Tian? Iya, betul sekali Mas Kholidi. Ya, kita sudah mengalami hal seperti itu. Di satu sisi kita lihat di luar itu banyak sekali orang yang mencari kerja. Yes, ya betul. Kan? Mencari kerja itu sangat banyak. Antri-antri sampai panjang gitu Pak ya? Panjang, banyak banget. Yeah. Ya, tapi di sisi lain, ketika perusahaan kami membuka lowongan, sering terjadi mismatch. Yang butuh kerja banyak, tapi ternyata yang masuk itu tidak terlalu signifikan jumlahnya. Lalu, nah dari jumlah yang tidak terlalu signifikan itu juga, saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir ya. Yes, itu penting banget. Gen Z atau Gen apa, Z, saya atau tidak bermaksud atau baby boomers. Nah, jadi salah satu kesulitannya sudah mungkin peminatnya sedikit karena satu dan lain hal. Ketika sudah bergabung itu ada beberapa case di mana yang gabung ke dalam perusahaan kami itu komitmennya kurang. Komitmennya kurang. Contoh, kita sudah berkomitmen dalam bentuk kontrak kerja, ya kan? Dalam bentuk kontrak kerja, jangka waktunya sekian lama, misalkan ya, beberapa bulan. Kalau ada percobaan dengan salari yang telah disetujui juga, sudah tanda tangan sama-sama. Tapi ternyata ini real ya, baru 1 minggu, 2 minggu sudah menghilang. Seminggu 2 minggu? Seminggu 2 minggu ada. Wow. Saya ini baru dengar dari Pak Tian, jujur Pak, gitu kan. Beberapa bulan yang lalu ada sebuah perusahaan swasta lah ya, saya sebut nama, itu istilahnya head office-nya juga cerita ke saya di bidang SDM bahwa saya pusing mas gitu kan. Terima kerjaan 3 bulan ngundurin diri, terima lagi 4 bulan ngundurin diri. Saya baru tahu itu 3 bulan 4 bulan, ternyata baru seminggu ini ada. Seminggu 2 minggu. Dan terkadang mungkin memang ya, karena zaman sekarang ini kan zaman yang semuanya serba mudah. Okay. Bahkan mungkin yang sering muncul di permukaan itu adalah kemudahan dalam ya mencari uang lah ya. Dengan cara mudah, misalkan jadi TikTokers, jadi YouTubers, afiliator. Iya, apapun itulah. Yang karena saya tidak bergerak di bidang itu, saya kurang tahu effortnya sebenarnya seperti apa. Salah satu yang ya lumayan membuat saya mengernyitkan mata ya, alis itu, ada satu karyawan yang hanya seminggu itu, ketika dia resignnya pun tidak resmi, hanya berdasarkan perkataan lisan. Jangan-jangan cuma WhatsApp lagi? Enggak, ada orangnya. Ketika ditanya, dia bilangnya seperti ini, Pak, saya lebih enakan jualan online aja Pak daripada kerja. Saya santai gitu kan, tiduran. Lalu saya, loh kok kan Mbak udah komitmen ya kan, sudah tanda tangan kontrak segala macam kok whatever, akhirnya dia pergi. Jadi memang mungkin kebetulan beberapa personil yang masuk ke kami memang lack of commitment ya, tanpa bermaksud mengeneralisir, tapi
istimewanya adalah tadi kan Mas Holidi sempat menyampaikan ya ketika berbicara dengan salah satu dari perusahaan tentang yang turnover cepat hitungan bulan. Ternyata ketika saya diskusi dengan teman-teman satu angkatan kuliah yang memang sekarang di perusahaannya masing-masing sudah punya jabatan lah, ternyata fenomena ini hampir sama. Hampir semua perusahaan. Hampir sama. Semua perusahaan. Bahkan sampai ada kajian di antara kami yang sampai menyimpulkan sepertinya lebih baik, lebih mudah untuk mendapatkan komitmen dari yang memang angkatannya itu milenial awal. Milenial awal. Atau berkeluarga ya udah punya anak gitu ya. Iya. Jadi gitu, kelahiran 90 ke bawah lah. 90 89 gitu ya. Milenial awal ya. Iya, makin saya ini termasuk nih 89. Berarti komitmennya masih tinggi. Masih tinggi. Oke. Ya, gitu ya. Seperti itu pengalaman kami, betul. Oke. Nih sobat BBM semuanya, Pak Tian tadi opening udah mengingatkan kita, udah menyampaikan bahwa bukan mengeneralisir istilah Gen Z, milenial, baby boomers, bukan ya. Tapi ada fenomena yang memang bukan hanya Pak Tian rasakan, tapi memang head of office beberapa perusahaan yang di bidang SDM penerimaan itu mengalami hal yang sama gitu ya. Kita nggak tahu nih kenapa ya. Kita tadi Pak Tian udah menceritakan bisa jadi lebih milih dagang online, jadi influencer dan lain boleh. Tapi yang disayangkan oleh Pak Tian itu kenapa nggak dari awal? Betul Pak ya? Betul. Kan udah komitmen ya. Udah tanda tangan. Kalau nggak mau kerja, seharusnya jangan terima. Bisa buat yang lain, bener nggak Pak? That's right. Ya, masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Iya, gitu. Ya ini sobat semua jangan main-main ya. Ketika ada lowongan kerja, jangan coba-coba. Karena itu bisa menjadi peluang buat orang lain, betul ya Pak ya? Betul. Gitu kan. Terus yang ngerasa percaya diri nih Mbak, bisa jadi karena prestasinya banyak, nilai sekolahnya atau kuliahnya bagus ya. Akhirnya coba-coba, padahal ketika ada lowongan pekerjaan, teman-teman nggak hasrat bekerja di sebuah perusahaan itu, ya mohon maaf jangan dipaksakan karena betul. Bisa buat teman-teman kita yang lain, buat saudara-saudara kita yang butuh, benar-benar butuh buat biaya orang tuanya dan lain, betul ya Pak ya? Betul sekali. Itu teman-teman semua ini penting. Nah, Pak Tian, mungkin advice ya buat kita semuanya nih Pak Tian. Mungkin karena salah satunya sekarang kan teknologi atau informasi itu kan serba cepet banget ya. Orang pengennya itu sukses secara instan. Padahal sudah diingatkan, mie instan aja harus dimasak dulu. Dikupas dulu, direbus dulu. Direbus dulu baru bisa dimakan, nggak seinstan itu. Nah, mungkin ada fenomena yang mereka lihat dari medsos. Gampang banget ya orang itu sukses, gampang banget punya duit banyak. Jadi buat teman-teman yang saat ini gitu ya mencari pekerjaan itu kadang nggak tahan yang namanya ada istilah ya, mohon maaf, istilah embrio bertumbuh. Embrio bertumbuh maksudnya memang berkarir mulai dari nol sampai sukses. Ibarat kata kalau perlu ya banyak orang-orang sukses, orang besar-besar juga itu kan ada yang berkarir mulai dari OB, Pak. Betul. OB terus di sekolahin perusahaan, terus jadi pimpinan OB, terus jadi pimpinan perusahaan. Itu ada fenomena nyata itu seperti itu. Sekali. Nah, untuk saat ini mungkin mohon maaf Pak gitu kan, secara tough, secara mental, fighting spiritnya karena ada godaan yang sukses instan-instan itu. That's right. Padahal ada juga kelihatan sukses instan dari segi materi ternyata, ya mohon maaf, ternyata bisnisnya ilegal, akhirnya masuk penjara. Itu kan banyak kan Pak, diberitakan. Nah untuk Pak Tian, advice buat kita nih Pak, yang ingin harusnya berkarir itu sabar, mulai dari nol, ntar naik gitu loh Pak. Oke. Gimana tuh Pak? Baik, Mas Holidi. Kalau dari saya advice-nya adalah pick one, ya, pilih satu yang memang passion Anda. Silahkan. Passion. Yang memang passion. Tapi ketika Anda sudah menjatuhkan pilihan pada satu pilihan, berkomitmenlah terhadap pilihan itu. Ya, karena no pain no gain. No pain no gain. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan kesuksesan atau hasil yang kita harapkan tanpa perjuangan dimanapun passion kita itu. Baik sebagai pengusaha, sebagai influencer, YouTuber segala macam maupun sebagai karyawan yang memang mengejar karir ya. Itu saja. Oke. Jadi pilih satu ya yang memang Anda sukai. Kalau yang disukai berarti akan ada effort, akan ada perjuangan, fighting spirit ya. Dan perjuangannya lebih tulus dan lebih kerja keras ya. Seharusnya seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk nyoba-nyoba di pekerjaan yang Anda tidak suka. Bisa jadi orang lain membutuhkan pekerjaan itu.
Oke, Mbak Tian, terima kasih banyak atas waktunya, Oke, gitu kan. sama-sama. Ya, next selanjutnya kita akan mengupas lagi tentang SDM, gitu kan. Tadi yang disampaikan Mbak Tian banyak advice, warning, reminder, dan juga spirit nih, ya, buat Oke. kita semuanya. Pick Pick one one passion Anda passion Anda. Dan- Pick one passion Anda. dan berkomitmen atas pilihan itu. Dan berkomitmen atas pilihan itu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih satu bidang yang kita tekuni habis-habisan, kita bisa menjadi somebody, Pak ya. Bisa menjadi Insyaallah. seseorang di situ ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Tian atas Sama-sama, waktunya. Mas Luar biasa Aldi. banget gitu Sama-sama. kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa chit-chat lagi di podcast episode selanjutnya. Insyaallah. Ya sobat semuanya, insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di BBM. Dan tentunya insya Allah obrolan kita selalu bermanfaat ya. Bisa diterapkan, di sharing ya. Dan juga ditonton oleh kita. Dan juga silakan share untuk informasi setiap episode kita yang insya Allah banyak manfaat buat orang semuanya. Terima kasih banyak Pak Tian. Sampai jumpa Sama-sama, lagi. Mas Terima kasih banyak Aldi. sobat semuanya. Sampai jumpa lagi di episode BBM selanjutnya. Tatap ke depan. Kita tatap ya masa depan kita dengan baik dan optimis. Salam BBM, bincang-bincang madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terjadi seorang laki-laki yang merasa harga dirinya bisa jadi turun apabila tidak bisa menghasilkan gitu secara Kalau saya salah maaf ya kan, karena ini laki-laki itu diciptakan dengan ego yang cukup tinggi sama Allah ya. Fear of missing out. missing out, takut ketinggalan. Kecil. Tapi kalau lihat tetangga punya mobil Ferrari, masa kita harus paksa beli Ferrari juga gitu kan?